Oke, berarti Irhas Sidik ngerjain nggak? Kerjain, Pak. Oke, bagus. Alfian Adianto, Lagi nyoba Pak, tapi oke. masih susah. Belum bisa kayak gini. Yang mana yang bingung? Alfian, Ketinggalan Pak tadinya Pak. ketinggalan. Ya Pak baru kebuka ininya pakai Ya, makanya kan tadi Google. saya bilang kan ya. Jadi kalau apa-apa ketinggalan ngomong karena nanti kalau ketinggalan pasti bingung. Ya Pak maaf Pak. Rahmat Hidayat, halo Rahmat, Halo, Pak. ngerjain nggak? Lagi ngerjain, Pak. Oke. Rusnan, Halo Pak, ngerjain. ngerjain Pak. Oke. Aji Dian Permana, oh nggak ada mic-nya ya. Oke. Tadi ada Arif ya, perasaan Arif kemana Arif? Hilang ya. Kayak jadi bagi yang terlambat, jadi bagi yang telat ya bisa lihat di apa Indikos ya, pertemuan yang minggu kemarin itu rekaman kelas pagi sama dengan ini ya. Untuk tahap awalnya sampai tahap sini. Oke, bisa dilanjutkan ini. Bisa Pak. Oke ya, tolong direspon ya, jangan hanya Anjar aja. Yang lainnya juga ngerespon, jadi biar saya tahu Pak. harus seperti apa gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Saya di sini juga sama-sama belajar, makin pinter juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kabel serial ya, yang warna merah kayak petir ini. Ada dua, DCE sama DTE. Jadi kalau dalam kenyataannya kabelnya itu bentuknya kayak ada apa cewek sama cowok. Jadi lubang-lubang banyak itu sama yang bentuknya pin-pin banyak. Jadi eh, kalau di dunia nyata di secara fisik seperti itu. Nah, di sini untuk yang secara apa simulator ini untuk kabel DCE ini yang kalau kita klik pertama itu nanti akan muncul gambar kejamnya. Yang pertama yang kita klik, yang kedua nggak ada. Sedangkan kabel DTE itu yang kita klik terakhir itu yang akan muncul gambar jamnya. Gambar jamnya itu apa? Fungsinya itu adalah clock rate ya untuk mengatur transfer rate-nya. Biasanya secara default di apa Cisco itu makanya 64.000. Kayak kita pilih yang kabel DCE ya, sambil mencet kontrol, kita pilih yang R1-nya SE00, yang R2-nya SE001. Begitu pula di R2 SE00 ke R3 SE001. Nah, yang ini ya, ada gambar jamnya, ini adalah kabel DCE-nya. Oke, sudah terhubung semua? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ini akan saya pisahkan dengan warna ya. Jadi biar kalian bisa membedakan. Saya bikin warna kuning untuk network pertama. Oke, kemudian warna hijau untuk network yang ini. Terus selanjutnya warna biru untuk network yang ini. Nah, ini untuk membedakan masing-masing network ya. Ini di sini juga ada network sendiri. Ini juga network sendiri ya. Yang ini nggak saya warnain ya. Biar yang ada PC-nya. Nah, selanjutnya saya di sini akan menentukan IP networknya ya. Nah, ini kita tuliskan di sini IP networknya 192.168.1.0 prefix. Kita ambil di sini prefixnya adalah 27. Di sini 192.168.1.
Oke, titik 2. Titik 0, trafficnya 28. Sedangkan di sini 192.168.3.0, traffic 29. Kemudian dari R1 ke R2, networknya 192.168.4.0, traffic 30. Yang R2 ke R3, 192.168.5.0, traffic 30 juga. Ya, kita bikin seperti ini. Nah, terus kemudian saya buat soal, ketentuannya adalah untuk port gigabit 00 dan SE00, ini adalah IP pertama dari masing-masing network ya. Kemudian PC dan SE00/1 ini adalah IP terakhir dari masing-masing network. Aturannya seperti itu, kemudian di routing menggunakan default routing. Oke ya. Ini aturannya. Nah, terus kemudian kita coba konfigurasi R1, R2, dan R3. Jadi untuk memudahkan kita konfigurasi, kita gunakan Notepad ya. Di sini kita gunakan Notepad. Nah, jadi kalau ketinggalan ngomong ya, jadi misalnya di sini kalian kelewat, minta diulang, mangga silakan ya. Jangan diem baik, saya nggak tahu ya. Pak, punten Pak. Tadi Ya. kan saya kan nyoba di paket tracer tuh Pak yang konekin kabel Cooper ya. Cooper. Yang apa sih namanya nih? Strike. Iya, Cooper Strike Talk nih Pak ya. Ya. Nah, di situ tuh nggak muncul Pak yang sampai FA24 tuh Pak. Kamu pakai switch-nya apa tipenya? Di sini switch-nya tipenya saya pakai 2960. Kamu pasti pakai PT ya? PTMT tak? Iya, pakai PT Pak, betul. Diganti. Pakainya 2960.
Pak, punten, Pak. Untuk routernya pakai yang 1941 kan, Pak? Iya, Untuk kabel router ke PC-nya pakai yang straight top lagi, Pak? serial. Serial. Ditambahkan dulu HWIC 2T-nya. Ini matikan, HWIC 2T tarik ke sini, nyalain lagi. HWIC 2T sudah, Pak. Nah, pakai yang serial yang DCE. Oke, sudah belum? Yang sampingnya ada gambar jamnya, Pak? Yang ada Ya. jamnya. Nah, Itu untuk router ke PC. router ke router. Untuk router ke PC-nya Pakai strike juga sama. straight. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, kita ambil ya pakai notepad di sini. Kita konfigurasi R1 dulu. Jadi enable, configure terminal, interface yang kita nempel di sini ya 3 bit 00 dan SE00. Interface 3 bit 0/0. IP address. Nah, di sini ketentuan bahwa untuk gigabit 00 adalah IP pertama dari network ini ya. 192.168.1.1. Nah, untuk subnetnya prefix 27 berapa? Ada yang mau jawab? Halo? Rahmat, berapa Rahmat? 224. Oke, 224 ya. 255, 255, 255, 224. Kemudian diaktifkan no shutdown. Nah, kemudian kita copy ya. Terus kita paste, terus diedit nama portnya SE00, kemudian IP-nya ya 4.1 karena ketentuannya SE00. 4.1, kemudian prefix 30. Berapa Rahmat prefix 30? Subnet masnya? Rahmat Hidayat. Iya, Pak. Berapa prefix 30 subnet masnya? Nggak tahu, Pak. Makanya diapalin ya 252. Oke ya. Nah, ini sudah di root R1 ya. Biar nggak bingung kita tambahkan di sini hostname ya. Hostname-nya R1. Biar nanti pada saat konfigurasi nggak bingung. Kalau sudah, kemudian kita blok, kita copy, paste. Jadi kita rubah. Ini R2, R2, gigabit 00 arahnya ke sini ya. Networknya 2.1, kemudian prefix-nya 28. Oke, siapa ya? Ais, prefix 28 berapa sampai masnya? Nggak ngerti, Pak. Oh, nggak ngerti. Kalau misalnya kalian belajar jaringan nggak ngerti IP, udah tamat. Nah, itu tamat. Jadi ya udah selesai istilahnya tamat karena nggak ngerti. Karena dasar dari jaringan itu adalah IP.
kayak beruntung aja kalian ujiannya nggak langsung ya. Kalau langsung biasanya saya kasih file PKA, kemudian disuruh ngerjain ya. Pasti nggak bisa. Biasanya seperti itu. Makanya saya bilang tadi yang lulus tuh biasanya hanya 5 orang. Itu karena seperti itu ya. Tapi karena di sini ujiannya itu adalah ujian multiple choice, ya udah kalian gampang istilahnya gitu ya. Pasti nilainya bagus. Tapi dalam hal praktek pasti pada nggak bisa. Jadi kalau biasanya kalau tatap muka langsung, saya ujiannya pakai aplikasi ini. Seperti itu. Oke, 24 Kemudian kita ambil SE00 berarti yang ke arah sini ya. Networknya 5, trafficnya 30 sudah sama. Oh iya, saya lupa. Di sini karena ada gambar clock rate-nya, maka kita tambahkan di sini ya. Clock rate 64.000. Ini saya lupa tadi ya. Terus kemudian kita copy lagi, kita paste, ganti SE01 ya. Terus clock rate-nya dihapus. Berarti di sini 4.2. Grafiknya sama. Bentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? SE06 ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang R3, kita copy dari R2. Nah, di sini karena nggak ada SE00, jadi kita hapus yang SE00. Ramai banget sih, sebentar. Sekarang kan lagi ada UAS ya, jadi makanya oke ya. Kemudian kita langsung kita masukkan saja di sini kalau sudah kita ketikkan di sini. Nah, dipastikan hurufnya itu benar ya. Jadi kalau ada salah satu huruf, biasanya case sensitif akan error semuanya. Oke, kita masukkan dari R1, kita blok, copy, kemudian masukin ke R1, masuk ke CLI,
ketikkan no atau n saja boleh, enter, enter lagi. Setelah muncul router slash, kemudian paste, enter, enter sampai ada tanda pagar ya. Oke, selanjutnya R2. R2 kita blok, copy, masuk, CLI, N, enter, enter, paste, enter, enter sampai pagar ya. Terus kemudian kita lanjut. Oh ini sorry salah, ini belum diganti ya. Ini bener ya. Yang ini yang R3 ya, belum diganti. Untung belum dipastein ya. Kita ganti ini R3. Nah, masukin no, enter, enter, paste. Gampang kan ya? Nah, ini sudah kita konfigurasi antar router, kemudian yang lainnya juga. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi PC-nya ya. PC-nya kita masuk desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk aturannya PC adalah IP terakhir dari masing-masing network ya. Ini prefix 27. Oke, coba kalau Anjar kayaknya harusnya tahu. Anjar, prefix 27 berapa jumlah host yang bisa dipakai? Jar? 32, Pak. 30. Ya, 30 ya. 32 itu jumlah keseluruhan. Yang bisa digunakan adalah 30. Berarti kita makainya di sini 192.168.1.30. Prefixnya 27, angka nolnya diganti 224. Default gateway adalah IP dari gigabit 00 yang ada di router. Berarti 192.168.1.1. Oke ya. Terus kemudian kita konfigurasi juga. Ini biar bisa dilihat ya. Nah, ini konfigurasi PC 1 ya. Kemudian PC 2, di sini kita networknya adalah 2.0 prefix 28. Siapa nih? Rusnan, prefix 28 berapa jumlah host yang bisa dipakai? Prefix 28. Berapa? Nggak tahu, Pak. Oke, belajar lagi ya. Ya, Pak. Jadi kan di sini kan 30. 30 kan 32 totalnya tadi jumlah. Jadi dibagi apa? Dibagi 2. Jadi kalau mundur 2 bagi 2. Jadi berarti tadi dibagi 2 kan 16, dikurangi 2 berarti 14. 192.168.2.14. Prefix 28, 240, 192.168.2.1. Makanya saya bilang kan, jadi nggak banyak yang lulus pada mata kuliah ini karena seperti ini kalau saya terapkan praktek ya. Oke, kemudian ke ini tetap ya dibuka aja ya. Kita ke PC 3 ya. Yang saya buka PC 3 sama PC 2. Nah, untuk PC 3 itu prefixnya 29. Coba siapa? Kenapa pada ngilang nih? Alfian. Alfian. Iya, Pak. Prefix 29 berapa jumlah host yang bisa dipakai? Ya, 2, Pak. Kan ini kan di sini kan tadi kan jumlah hostnya 16. 16 bagi 2 berapa? 8, Pak. 8 dikurangi 2. 6 berarti, Pak. Nah, 6. 192.168.3.6. Itu. Prefixnya 29 berarti 248. 192.168.3.1.
Nah, ini sudah kita beri IP semua ya. Kita beri IP semua. Nah, kemudian kita coba lakukan tes koneksi ya. Ini ya IP-nya seperti ini ya. Oke, kita ke sini aja, PC 2. Barangkali masih dilihat PC 3-nya ya. Oke, kita coba ping ke PC 3 ya. Ping ke atasnya dulu ya. Ke yang ini, gigabit 00 ya. Jadi kan 192.168.2.1 ya. Nah, ya sudah masih terhubung ya, kan masih ada di router ya. Nah, sekarang kita coba yang ke PC-nya. Tadi dia itu traffic berapa sih? Traffic 28 ya. Jadi kita coba ke PC-nya, dia makanya traffic 28. Berarti berapa tadi? 14 ya. Nah, kok connect sih? Harusnya nggak connect loh. Oh ya, ini ke diri sendiri ya, sorry salah. Salah. Makanya nih, kenapa kok connect heran ya? Ternyata ini ke diri sendiri ya. Ngeping ke atasnya ya, terus ini ke diri sendiri. Harusnya ke sini ya. Harusnya ke PC 3, sorry salah. Ngepingnya, makanya saya heran kok connect 3.6 ya di sini ya. Situ aja meja. Nah, jadi keterangannya seperti ini ya. Ini kalau reply TTL, kalau ini reply destination host unreachable. Biasanya kalau kita connect WiFi itu belum login ya. Nah, kalau di sini kasusnya adalah karena belum di routing. Jadi sudah connect, tapi dia belum mendapatkan jawaban dari yang kita hubungi. Jadi ini belum di routing. Jadi fungsinya nanti biar antar router itu bisa saling komunikasi. Nah, sekarang kita coba ke PC1 ya. PC1 di situ kan 1.30 tadi ya. Nah, sama ya. Kasusnya sama. Nah, kemudian kalau jawabannya request timeout semua, itu berarti masih ada IP yang salah. IP yang salah itu maksudnya bisa dari subnet masknya salah, nggak sama. Antara misalnya dari PC 1 ke gigabit 00 itu nggak sama IP-nya, subnet masknya. Jadi biasanya seperti itu. Oke, nah berarti kita routing ya. Kita routingnya pakai apa ini? CLI yang ketiga ketinggalan. Maksudnya CLI yang ketiga yang ini. CLI ketiga kan tinggal copy paste yang ini. Copy paste yang ini ya. Tinggal copy paste yang ini. Oke, nah kita tambahkan ya. Jadi kalau aturannya kalau seperti ini, kan ini masih di sub if global configuration ya. Jadi di sini harus ada perintah exit. Kemudian IP root. Ini tadi kan default ya. Jadi karena nanti IP-nya ini akan berubah. Jadi 0 ini mewakili network-nya, terus ini spasi, 0 lagi ini mewakili subnet mask-nya, terus kemudian selanjutnya adalah IP next hop. IP next hop itu contoh kalau misalnya kita routing di R1, berarti pintu masuk menuju R2, jadi ada di SE001. Ini adalah IP next hop-nya. Nah, di sini berapa? 192.168.4.2. Tuh ya. Jadi IP yang SE001. Nah, ini kita copy. Nah, beda di R2. Di R2 ada dua. Ada di sini sama di sini. Jadi 4.1 dan 5.2. Nah, di
R3 berarti kita pakai yang 5.1. Oke, itu routingnya seperti itu. Gampang kan ya? Nah, coba kita copy dulu. Kita paste ke sini. Nah, ini posisinya masih di sini ya. Ini berarti kita harus keluar dulu. Jadi pakai exit-nya ya. Paste, enter. Kemudian yang R2 juga sama. Kita enter dulu ya, biar muncul ininya, kemudian kita paste. Selanjutnya yang R3. Oke. Nah, setelah kita konfigurasi, untuk mengeceknya seperti apa? Kalau di global configuration bisa kita tambahkan kata do show IP root ya. Tapi kalau di di privilege exec mode kita cukup show IP root ya, nggak perlu pakai kata do. Nah ini belum masuk ya. Jadi ini kalau seperti ini belum ada routingnya. Kenapa ini? Ada apa ini? Do show IP root. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, kita lihat yang sebelah sini. Do show IP root. Ini juga sudah ada. Kenapa yang sini saja nggak mau ya? Apakah ada yang salah? Apa karena nunggu proses? Nggak pakai kata do ya. Kenapa ini? Nah, ini salah IP ya. Ini harusnya 5.2. Saya lupa, kayaknya belum diedit tadi ya. Ini salah. Yang ini harusnya 5.2. Nah, kita ulangi lagi konfigurasi. Langsung ditimpa ya. Masuk global configuration, kita paste. Terus kemudian kita coba fast forward. Kita cek lagi ya. Do show IP root. Nah, sekarang sudah ada. Ini contoh troubleshooting-nya ya, seperti itu. Kita bisa melihat salahnya ada di mana dengan menggunakan notepad yang ini tadi. Jadi bisa ketahuan. Nah, kalau sudah ada S-nya ini, S bintang ya, ini tandanya dia default routing. Kalau nggak ada bintangnya, berarti static routing nanti. Nah, kita coba ping. Tadi dari mana? Dari sini ya. Tadi kan ini ada destination not eligible ya. Jadi kita coba arah panah ke atas untuk mengulang kembali. Pertama biasanya request timeout, kemudian reply. Biasanya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ke 3.6 ya. Pertama sama, request timeout, kemudian lancar ya. Nah, ini masih request timeout ya. Berarti masih ada yang salah ini. Konfigurasi di R3 masih ada yang salah. Kayaknya IP-nya dah. Ini 3.1 ya. Nah, ini belum diganti. Berarti kayaknya tadi belum saya edit ya. Ini 3.1 ya. Oke, kita ulangi lagi. Karena tadi belum diedit. Nah, kita coba ulangi lagi. Ke 3. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya request timeout berarti ada IP yang salah tadi yang saya bilang ya. Nah, sekarang sudah terhubung. Oke, seperti itu. Di sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan enggak? Ya, jadi langsung ya routernya kita matikan di sini, kita matikan.
Terus kemudian dinyalakan kembali agar karena konfigurasi tadi tidak disimpan ya. Jadi otomatis akan kehapus semuanya, begitu pula di R2 dan R3. Nah, untuk routingnya ini kita rubah. Jadi yang di routing adalah yang network yang tidak nempel pada router yang kita routing. Contohnya kalau di R1 itu network 2.0, network 5.0, dan network 3.0. Nah, kita masukkan di sini, ini prefix-nya 248 ya, sampai masnya ya. Nah, untuk IP next hop sama di sini seperti ini. Oke. Nah, sedangkan di R2 kan kebalikan tadi kalau default routing itu yang banyak di R2 ya. Nah, ini yang sedikit di R2. Ini sama ya, kita definisikan di sini 4.1 berarti networknya di PC1. Berarti sini kita ganti 192.168.1.0 prefix 27. Kita ganti nilai subnet masknya 255, 255, 255.224. Selanjutnya di sini 192.168.3.0. Ini prefixnya 29, 255, 255, 255, 248. Oke, sedangkan di R3 itu yang nggak nempel di router 3 itu ada network 2.0, 4.0, dan 1.0. Nah, kita yang paling ujung, yang paling jauh saja. 192.168.1.0. Kemudian di sini subnet masknya prefix 27, 255, 255, 255, 224. Oke, kemudian kita copy, paste. Ganti di sini 4 ya. Terus 252 prefix 30. Kemudian sama network 2.0. Prefixnya 28 ya. 240. Nah, seperti itu. Nah, untuk default gateway, IP next hop itu sama ya. Jadi kan jalur keluarnya sama. Sedangkan di sini yang di R2 memang harus beda ya. Ke sini sama ke sini sama. Oke, setelah selesai kita edit, kita ganti tadi ya. Kemudian kita pastekan ya. Copy ke no, enter, paste, enter. Oke, lanjut ke R2. Copy, kemudian paste. Lanjut ke R1. Copy, no, enter, paste. Oke ya. Nah, untuk mempercepat, ini kan masih oranye ya. Jadi di fast forward di sini ya, biar cepat. Nah, langsung kita coba. Bisa dengan menggunakan ini ya, simulation ya. Simulation. Jadi pakai ini. Oh, berarti nggak usah simulasi ya, real time aja lah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oh, di sini ada keterangan valid ya. Apa yang salah? Oke, coba kita lihat valid. Oke, kita coba manual. Kenapa valid? Jadi kita urutkan dulu. Jadi ke atas dulu sini. Ping 192.168.1.1. Ini bisa lanjut ke ping 192.168.4.1. Ini bisa juga ke 4.2. Ini bisa juga. Kemudian kita lanjut ke 2.1. Nah, ini bisa juga. Kenapa kok langsung ini? Karena kita urutkan ya. Jadi dia langsung bisa
menyesuaikan ya. Nah, langsung bisa. Sekarang kita coba pakai ini. Kenapa nggak mau ya tadi? Nah, dia successful ya. Jadi karena butuh proses ya. Jadi tadi kan kalau di ping manual kan dia harus beberapa kali baru bisa ya. Nah, ini in progress valid kan ya. Kita coba yang kedua kalinya. Nah, successful. Jadi yang pertama valid pasti valid ya, sama kayak sebelumnya tadi. Nah, jadi kita coba ping selanjutnya, diulangi, sukses ya. Jadi sudah sukses semua. Nah, seperti itu. Jadi bedanya adalah hanya di ini ya, di routingnya. Kalau yang static routing ini biasanya dipakai untuk jaringan yang berskala kecil. Jaringan berskala kecil. Kenapa seperti itu? Karena networknya sudah ditetapkan. Jadi kalau seandainya ada perubahan pada topologi, itu nanti akan merubah konfigurasi juga. Jadi makanya biasanya untuk static routing itu digunakan untuk konfigurasi admin misalnya ya. Admin, jadi dia kan nggak berubah-ubah networknya. Jadi biasanya menggunakan static untuk keamanan. Karena itu sudah pasti ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Berarti nanti tuh yang ini yang di notepad itu buat ditaruh di cili yang setiap switch ya Pak? Router, setiap router. Setiap router. Iya, Di untuk switch cilinya. belum. Iya, CLI, Command Line Iya. Interface. Oke Pak. Terima kasih.